Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sanibe dari Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul pengolahan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa itu definisi dari limbah dan limbah B3. Limbah merupakan sebuah buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan hewan yang berbentuk padat, lumpur, cair, maupun gas yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi. Kemudian pengertian dari limbah B3 yaitu sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup yang lain. Kemudian ada beberapa karakteristik limbah B3. Yang pertama yaitu mudah terbakar, bersifat korosif. Suatu zat dikatakan korosif apabila zat tersebut dapat merusak atau menghancurkan zat lain secara kontak langsung melalui reaksi kimia. Kemudian bersifat reaktivitas. Reaktivitas adalah ukuran seberapa mudah suatu zat mengalami reaksi kimia. Kemudian toksisitas adalah tingkat merusaknya suatu zat jika dipaparkan terhadap organisme. Toksisitas ini dapat mengacu pada dampak terhadap seluruh organisme seperti hewan, bakteri, ataupun tumbuhan. Selanjutnya ada 3 fase dari limbah B3. Yang pertama ada gas, yang terdiri dari gas SO2, NO2, H2S, NH3, debu karbon, timbal, atau merkuri. Kemudian ada fase cair, yang diantaranya asam basa, zat warna, solvent organik, ion logam, anion, dan zat organik. Kemudian fase padat yang terdiri dari sludge atau lumpur, protein, endapan kimia, adsorben, dan bahan kimia yang telah kadaluarsa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fasilitas pengolahan komersil untuk limbah B3. Yang pertama adalah pengolahan termal yang terdiri dari rotary clean incinerator, liquid injection incinerator, wet air oxidation. Nah, di sini ada pengolahan secara insinerator, di mana dimaksudkan adalah metode penghancuran limbah organik dengan melalui proses pembakaran dalam satu sistem yang tentunya terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitarnya. Nah, tipe insinerator ini sangat cocok untuk menginsinerasi limbah sludge atau lumpur atau limbah yang mempunyai kandungan air atau water content yang cukup tinggi dan volume yang cukup besar. Liquid injection incinerator ini dapat memusnahkan semua jenis limbah cair mudah terbakar. Kemudian untuk limbah liquid injection incinerator ini meliputi limbah minyak dan bahan-bahan kimia seperti cat, tinar, pelarut organik, resin, fenol, dan deterjen, dan limbah hidrokarbon yang mengandung halogen. Nah, liquid injection incinerator ini juga umumnya dilengkapi dengan wet electrostatic precipitator untuk mengatasi emisi gas dan partikulat. Kemudian water air oxidation ini merupakan salah satu pengolahan limbah dengan menggunakan reaksi oksidasi pada fase cair. Kemudian ada pengolahan fisika. Jadi pengolahan fisika ini dilakukan terhadap air buangan, dilakukan penyisihan terhadap bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung. Nah, dilakukan filtrasi atau penyaringan yang merupakan cara yang paling efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses ini. Parameter desain utama untuk proses pengendapan adalah kecepatan pengendapan partikel dan waktu retensi hidrolisis di dalam bak pengendap. Kemudian ada proses flotasi. Proses flotasi ini banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak
terganggu untuk proses pengolahan berikutnya. Kemudian ada sedimentasi dan sentrifugal. Oke, selanjutnya adalah pengolahan kimia. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia ini umumnya dilakukan dalam beberapa fase, yaitu netralisasi, detoksifikasi, presipitasi, dan penukaran ion. Pengolahan air buangan secara kimia itu biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau yang biasa disebut koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik yang beracun. Di sini kita biasa menambahkan bahan kimia tertentu yang diperlukan tergantung jenis kadar limbahnya. Kemudian ada fasilitas disposal, landfill, pembuangan air limbah, dan pembuangan ke udara. Oke, selanjutnya operasi pengolahan limbah B3 meliputi sejumlah kegiatan antara lain. Ada sistem pengangkutan yang aman dan dapat dioperasikan oleh staf yang dilatih secara khusus. Kemudian ada pemeriksaan awal dan pemeriksaan akhir. Pemeriksaan awal dan pemeriksaan ulang limbah yang memungkinkan untuk mengetahui jenis limbah dan bagaimana cara mengolahnya. Kemudian sistem pencatatan yang akan menyimpan data tentang pengiriman, pengolahan data, dan proses pembuangan limbah yang dilakukan. Kemudian sistem pengawasan yang akan memastikan bahwa operasi yang dilakukan tidak merusak lingkungan maupun dapat berdampak pada kesehatan karyawan. Selanjutnya, teknologi proses pengolahan limbah B3. Yang pertama ada sanitary landfill. Nah, sanitary landfill ini merupakan metode tempat pembuangan yang paling maju saat ini, di mana sampah diuruk dan dibuang secara sistematis. Setiap hari sel sampah ditutup atau dilapisi dengan tanah. Kemudian pembuangan ketinggian dan lebar sel sampah juga tentunya diperhitungkan. Pada dasar tempat pembuangan dibuat pipa-pipa air lindi yang kemudian diolah menjadi energi. Di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang kemudian akan berubah menjadi sebuah energi. Sanitary ini memiliki fasilitas lebih lengkap dibandingkan metode teknologi yang lain. Sanitary landfill adalah jenis tempat pembuangan akhir yang telah diakui secara internasional. Kemudian ada teknologi proses deep well injection. Salah satu cara membuang limbah B3 agar tidak membahayakan manusia adalah dengan memompakan limbah tersebut melalui pipa ke lapisan batuan yang sangat dalam di bawah lapisan air tanah, dangkal maupun air tanah dalam. Kemudian teknologi proses bioremediasi dan fitoremediasi. Proses pengolahan limbah B3 secara biologi yang berkembang dewasa saat ini dikenal dengan bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3. Sedangkan fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan atau mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Tentunya kedua proses ini sangat bermanfaat dalam mengatasi pencemaran limbah B3 dan tentunya biaya diperlukan lebih murah dibandingkan metode yang sebelumnya. Tentunya juga proses ini masih memiliki kelemahan. Proses bioremediasi dan fitoremediasi merupakan proses alami sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membersihkan limbah B3, terutama jika limbahnya dalam skala yang besar. Selain itu, karena menggunakan makhluk hidup pula, proses ini dapat membawa senyawa-senyawa beracun ke dalam rantai makanan dalam ekosistem. Oke, itulah tadi presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.